Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang udah mengklik video ini. Di sini aku akan menjelaskan dasar pemrograman C++ dan nanti aku juga akan membuat program atau menunjukkan video proses di mana aku membuat Arduino, teman-teman. Praktikum algoritma dan pemrograman. Kenalin lagi, nama aku Faik Zidar Mumtaz, 40043255650, NIM terakhir 127. Lanjut ke isi materi di video ini nanti pertama ada robotika dasar, lintas bahasa, konsep C++, langkah, tujuan, konfigurasi, VS Code, project program, hello world. Robotika dasar, teman-teman. Robotika dasar dengan Arduino berfokus pada kemampuan sistem untuk memajang sensor, mengolah informasi, lalu mengendalikan aktuator seperti motor. Pada tahapan pertama, Arduino menerima data dari berbagai sensor, baik digital yang hanya memberikan nilai 0 atau 1, maupun sensor analog yang menghasilkan rentang nilai tertentu. Sorry, teman-teman. Seperti pada LDR atau potensiometer. Data sensor ini kemudian diproses melalui logika yang ditulis dalam program, sehingga Arduino dapat menentukan tindakan yang harus dilakukan. Setelah keputusan ditetapkan, Arduino mengontrol motor, baik motor DC melalui driver seperti L298N, motor servo dengan sinyal PWM, maupun motor stepper dengan driver khusus untuk menghasilkan gerakan. Sistem baca Arduino, yang pertama ada sensor digital, yang kedua ada sensor analog. Sensor digital memberikan nilai 0 atau 1 saja, tapi sensor analog memberikan nilai 0 bahkan sampai 1023 atau bisa dibilang 10 bit. Demo hasil, teman-teman, ada 3. Yang pertama ada demo pembacaan sensor, kedua demo kontrol motor, yang ketiga demo robot sederhana. Lintas bahasa dalam logika dasar merujuk pada konsep bahwa prinsip logika pemrograman bersifat universal. Meskipun sinteks tiap bahasa berbeda, artinya struktur berpikir seperti input, proses, output, percabangan, if, else, pengulangan, loop, dan penggunaan variabel berlaku sama pada hampir semua bahasa pemrograman, termasuk C++, Python, Java, atau Arduino C. Perbedaannya hanya terletak pada cara penulisan sinteks, namun pola logika yang digunakan tetap identik. Sinteks C++. Dalam C++, contoh sinteks dapat berupa penggunaan variabel untuk menyimpan data in nilai sama dengan 15. Terus jawabannya untuk pengambilan keputusan if nilai lebih dari 10, code kurang dari nilai besar, atau perulangan untuk menjalankan perintah berulang. For n i sama dengan 0, i kurang dari 5, seperti contoh yang di bawah, teman-teman. Lanjut. Sinteks JavaScript. Dalam bahasa ini kita dapat menampilkan output menggunakan konsol logika buka kurung tutup kurung, mendeklarasikan variabel dengan let cons atau var, serta membuat percabangan menggunakan struktur if else. Untuk pengambilan keputusan, JavaScript juga mendukung perulangan seperti for and while yang digunakan untuk menjalankan perintah berulang. Selain itu, fungsi dapat dibuat dengan syntax, function, sama fungsi untuk membaca program menjadi bagian yang lebih kecil, sementara array dan objek digunakan untuk menyimpan data yang terstruktur. Sinteks PHP memiliki sinteks yang mirip dengan C dan JavaScript. Namun khusus dirancang untuk pengolahan data di sisi server. Program PHP selalu dibuka dengan tag
kurang dari tandanya PHP, dan dapat berisi variabel yang diawali tanda dolar atau seperti dolar nama sama dengan Java. Untuk mengambil keputusan digunakan struktur if else, sedangkan perulangan dapat dilakukan dengan for while atau for each yang sering dipakai untuk membaca data array. Konsep C++. C++ berfokus pada pemahaman struktur program dasar, tipe data, dan bagaimana memanfaatkan kontrol alur untuk membangun logika yang efisien. Hal utama yang perlu dikuasai adalah penggunaan variabel dan tipe data yang tepat, pengendalian alur program melalui if else dan perulangan seperti for atau while, serta pemisahan tugas ke dalam fungsi agar kode lebih rapi dan mudah dipahami. Cara penulisan C++ juga mengenakan pengelolaan memori, sehingga penting memahami pointer, referensi, serta lokasi memori dinamis menggunakan new dan delete. Selain itu, konsep object oriented programming seperti kelas, objek, kapsulasi, dan pewarisan menjadi fondasi penting untuk membangun program yang lebih besar dan kompleks. Dan menguasai elemen-elemen inti ini, proses belajar C++ akan menjadi lebih terarah dan efektif, teman-teman. STL, Standard Template Library. STL, teman-teman, adalah kumpulan pustaka standar di C++, menyediakan struktur, data, dan algoritma siap pakai sehingga programmer tidak perlu membangun semuanya dari nol. STL mencakup 3 komponen utama: kontainer seperti vektor, list, map, dan set untuk menyimpan data, algoritma seperti sort, find, dan max underscore element itu yang mempermudah pengolahan data, serta iterator yang berfungsi sebagai penghubung antar kontainer dan algoritma. Template dalam C++ adalah fitur yang memungkinkan kita membuat fungsi atau kelas yang dapat bekerja dengan berbagai tipe data tanpa harus menulis ulang kode. Dengan template, satu definisi dapat digunakan untuk tipe integer, float, string, atau tipe buatan sendiri. Integrasi IoT, Internet of Things, adalah proses menghubungkan perangkat fisik seperti sensor, aktuator, dan mikrokontroler ke jaring internet sehingga perangkat dapat mengirim, menerima, dan bertukar data secara otomatis. Project, struktur folder atau file dalam sebuah project dibuat untuk folder utama yang berisi subfolder seperti SLC untuk menyimpan kode program, aset, atau resource untuk gambar dan media, config untuk pengaturan sistem, serta docs untuk dokumentasi. Selain itu, terdapat file penting seperti readme sebagai panduan awal, file konfigurasi lingkungan, dan file dependensi sesuai bahasa pemrograman yang digunakan. Pada setup awal, programmer biasa membuat struktur folder ini terlebih dahulu, menginisialisasi repository, misalnya dengan git, lalu menentukan file utama tempat program dijalankan. Simbolnya adalah memberikan pengalaman belajar dan menggambarkan alur belajar pemrograman, dan mengembangkan sistem mulai dari konsep dasar hingga penerapan lanjutan, mulai dari logika lintas, bahasa, sintaks dasar di berbagai bahasa seperti C++, JavaScript, dan PHP, hingga pengenalan konsep inti seperti OOP, STL, dan template. Semuanya membantu membangun pemahaman pemrograman yang lebih kuat dan terstruktur, ditambah dengan materi integrasi IoT
serta pengaturan struktur proyek yang rapi sejak awal. Pembelajaran ini menunjukkan pentingnya keteraturan, pemahaman logika, dan pemanfaatan fitur bahasa untuk membuat sistem yang fleksibel, efisien, dan siap dikembangkan. Oke teman-teman, lanjut. Oke teman-teman, di sini aku akan menunjukkan video proses di mana aku membuat Arduino teman-teman. Nah, C++ itu sangat umum teman-teman, digunakan dalam integrasi hardware dan IoT, terutama pada microcontroller seperti Arduino dan ESP32. Dalam video ini saya mendemonstrasikan perancangan sirkuit sederhana di Tinkercad ya teman-teman ya. Komponennya meliputi Arduino Uno, breadboard, nih itu di breadboard kan. Habis itu 2 resistor, itu yang di tengah, sebuah tombol push button, dan 1 lampu LED. Saya juga memastikan jalur power 5 volt dan ground tergantung dengan 5 volt dan ground terhubung dengan benar teman-teman. Ada cepetin dikit. Ya. Nah, ini teman-teman. Kode yang digunakan dalam Arduino pada dasarnya adalah bahasa C++ ya teman-teman, itu yang tadi. Kita memiliki 2 fungsi utama, yaitu ada void setup kurung dan void loop ya teman-teman. Pada void setup kita mendefinisikan mode pin LED sebagai output. Kemudian pada void loop kita menulis logika untuk menyalakan LED. Catatan ya teman-teman. Walaupun dalam video tidak ada simulasi berjalan, penjelasan ini menunjukkan pemahaman akan kode C++ ya teman-teman untuk hardware. Oke. Sini persiapan VS Code ya teman-teman dan extensionnya. Kita lengkap nih. Oke. Nah, VS Code nih teman-teman nih. Untuk menjalankan program C++ di komputer kita memerlukan VS Code ya teman-teman, atau bisa disingkat Visual Studio Code. Setelah VS Code terinstall, langkah krusialnya adalah memasang extension C atau C++ melalui menu extension ya teman-teman. Extension ini memberikan dukungan bahasa yang diperlukan seperti syntax, highlighting, dan debugging juga bisa teman-teman. Nah, di sini teman-teman, pengecekan dan pengunduhan compiler ya teman-teman. Program C++ tidak bisa langsung dijalankan teman-teman, ia harus diterjemahkan oleh compiler. Saya memeriksa ketersediaan compiler G++ di CMD teman-teman. CMD command prompt ya teman-teman, command prompt. Dan ternyata belum terinstall teman-teman, not recognized. Oleh karena itu langkah selanjutnya adalah mengunduh dan menginstal compiler MenGY teman-teman, minimalis GNU for Windows yang menyediakan G++ ya teman-teman. Agak lewat dikit. Proses instalasi tadi GUI memerlukan kesabaran juga teman-teman. Setelah installer dibuka, kita perlu memastikan semua komponen yang dibutuhkan, terutama yang menghubungkan dengan G++. Setelah berhasil terinstall, ini biasanya melibatkan pengunduhan paket-paket ya teman-teman. Tambahan di dalam MinGUI, saya memastikan 52 paket yang dibutuhkan berhasil terinstall. Nanti di video ini saya akan konfigurasi ini environment variable ya teman-teman. Sabar.
Hal terpenting setelah menginstalasinya adalah memastikan sistem operasi dapat menggunakan G++. Hal ini dilakukan dengan menambahkan jalur direktori binary ya teman-teman, minjw ke dalam environment variable, khususnya variable path. Saya membuka environment variable lalu double klik pada putih dan menambahkan path yang mengarah ke folder G++ teman-teman. Teman-teman ya. Ini teman-teman. NJW ya teman-teman. Setelah peti konfigurasi, saya kembali ke CMD untuk melakukan verifikasi akhir. Saya mengetik perintah GCC version ya teman-teman, sama G++ version dan JDB version. Ketika semua perintah tersebut berhasil menampilkan versi compiler yang terinstall, misalnya 15.2, ini mengonfirmasi bahwa lingkungan pengembangan C++ siap digunakan di VS Code teman-teman. Juga nanti saya bakal eksekusi program sederhana dan penutup. Fokus utama video naskah pembicara teman-teman. Eksekusi program C++ dengan lingkungan yang sudah siap. Saya membuat file baru bernama main.cpp yang menulis kode sederhana untuk mencetak kalimat hello world menggunakan fungsi code. Setelah troubleshooting kecil, restart VS Code, saya menjalankan program. Output di konsol menampilkan hello world dengan sukses. Ini membuktikan bahwa proses instalasi compiler G++ dan extension C++ telah berhasil dan program dapat di compile serta dieksekusi. Oke teman-teman, demikian penjelasan rinci mengenai video proses praktikum dasar bahasa C++ ya teman-teman. Ini memulai dari fondasi teori, demonstrasi Tinkercad, hingga instalasi compiler dan ini apa namanya, eksekusi program tadi. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya dan perhatiannya. Saya terbuka untuk pertanyaan, kritik, dan saran. Thank you semuanya, pokoknya thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.